Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmaul Husna dengan NIM 200222078, ruang AP reguler 2. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita masih bisa menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah perencanaan dan evaluasi pembangunan. Tak lupa pula salawat beserta salam kita aturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya akan memaparkan materi terkait dengan partisipasi masyarakat daerah. Nah, yang pertama yang kita harus ketahui yaitu apa sih itu partisipasi masyarakat? Nah, menurut Hadi ini mengatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan proses di mana masyarakat turut serta mengambil bagian dalam pengambilan keputusan. Dapat ditinjau dari segi kualitas, partisipasi adalah sebagai masukan kebijaksanaan, strategis, komunikasi, media pemecahan publik, dan terapi sosial. Selain itu, ada beberapa manfaat dari partisipasi masyarakat. Yang pertama, menuju masyarakat yang lebih bertanggung jawab. Yang kedua, meningkatkan proses belajar. Ketiga, meminimalisir perasaan terasing. Dan yang keempat, menimbulkan dukungan dan penerimaan dari rencana pemerintah. Serta yang terakhir yaitu menciptakan kesadaran politik. Nah, selain dari manfaat, ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat daerah, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu sendiri yaitu umur dan kehadiran, sedangkan faktor eksternalnya adalah faktor sosialisasi, kapasitas, dan kapabilitas pemimpin, serta pengaruh masyarakat dari luar. Nah, muncul pertanyaan seperti ini. Mengapa sih partisipasi masyarakat sangat berperan penting dalam keberhasilan suatu program pembangunan daerah? Nah, partisipasi masyarakat diperlukan karena program pemerintah yang dilaksanakan tidak lain adalah untuk masyarakat. Masyarakat seharusnya ikut bersama-sama dengan pemerintah dan memberikan peran guna meningkatkan serta mempermudah jalannya pelaksanaan program pembangunan. Selain daripada itu, partisipasi masyarakat sangat penting dalam pembangunan karena masyarakatlah yang lebih tahu apa yang mereka butuhkan, sehingga pembangunan tersebut akan dapat berjalan lebih efektif dan efisien, dan dengan sendirinya masyarakat akan mempunyai rasa tanggung jawab. Nah, upaya peningkatan partisipasi masyarakat daerah. Menurut pendapat yang disampaikan oleh Bagirmanan, partisipasi dapat dilakukan dengan beberapa upaya. Yang pertama yaitu mengikut sertakan dalam tim atau kelompok kerja penyusunan peraturan daerah. Kemudian yang kedua, melakukan public hearing atau mengundang dalam rapat-rapat penyusunan peraturan daerah. Yang ketiga, melakukan uji sahih kepada pihak-pihak tertentu untuk mendapat tanggapan. Kemudian yang keempat, melakukan workshop atas rancangan peraturan daerah sebelum secara resmi dibahas oleh DPRD. Kemudian yang kelima, mempublikasikan rancangan peraturan daerah agar mendapat tanggapan publik. Nah, ada beberapa contoh partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Yang pertama yaitu partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Untuk pembangunan daerah, masyarakat juga memegang peran penting dalam pengambilan keputusan, sehingga hal ini tidak hanya dilakukan pemerintah daerah setempat, melainkan juga turut melibatkan masyarakat. Contohnya yaitu mengadakan diskusi tentang pembangunan jalan, menyampaikan pendapat terkait pembangunan, dan lain sebagainya.
Kemudian, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Tidak hanya berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, masyarakat juga turut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan. Contohnya, turut berpartisipasi dalam pembangunan dengan menjadi tenaga kerja, ikut menggalang dana atau memberi sumbangan uang tunai, dan lain sebagainya. Contoh yang lain yaitu partisipasi masyarakat dalam pemantauan serta evaluasi. Artinya, masyarakat juga turut memantau dan melakukan evaluasi terhadap proses pembangunan. Tujuannya tidak lain untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, misalnya saja korupsi, suap, atau yang lainnya. Nah, contoh partisipasinya ialah memberikan kritik atau saran, turut andil dalam mengawasi proses pembangunan agar berjalan sebagaimana mestinya, dan lainnya. Selanjutnya yaitu partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil pembangunan. Setelah pembangunan selesai dilakukan, masyarakat juga harus berpartisipasi dalam pemanfaatan hasilnya, supaya tidak sia-sia dan memang digunakan sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat. Contoh partisipasinya ialah memanfaatkan serta menggunakan jembatan, merawat fasilitas umum, dan lain sebagainya. Baik, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan terkait dengan partisipasi masyarakat daerah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.